Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Malik Hidayatullah dari Universitas Syarif Madani dengan jurusan Ilmu Komputer, mata kuliah Desain UI UX dengan dosen pengampu Pak Isan Maulana Eskom MTI. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa itu 5 design thinking atau 5 pemikiran desain yang mencakup ada apa sih di 5 ini, 5 design thinking. Empathize, ada define, ada idiot, ada prototype, dan ada test. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Lanjut. Design thinking. Apa sih design thinking? Design thinking merupakan pendekatan pemecahan masalah yang bersifat iteratif dan berpusat pada manusia yang telah terbukti mendorong inovasi. Jadi design thinking ini kayak pemecahan masalah lah. Pemecahan masalah apa sih yang masalah pada manusia? Nah, biasanya itu ingat ini pemecahan masalah dalam desain, bukan dalam hidup ya. Jadi kayak misalnya ada bug apa, misalnya kayak kalau di web kan kalau misalnya biasanya desain kalau desain UI UX itu biasanya ada bug begini-begini lah itu dipecahin masalahnya atau kayak ada yang nggak suka desain dari webnya atau desain apapun lah itu dipecahin sama kita masalahnya design thinking. Nah, ada 5 tahapan yaitu yang pertama ada empathize, memahami pengguna, membangun pemahaman mendalam terhadap pengguna, termasuk kebutuhan, keinginan, motivasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Pada tahap ini, fokus utama adalah melihat dunia dari sudut pandang pengguna agar solusi yang dirancang benar-benar relevan dan bermakna. Oke, di step yang pertama ini biasanya web designer itu adalah melakukan kayak contohnya kalau web design melakukan wawancara kayak apa nih yang menjadi masalah selama ini gitu. Misalnya ada nih ya sebuah aplikasi aplikasi kampus. Nah, aplikasi kampus ini ternyata kurang lah ternyata sama mahasiswa. Ternyata menurut mahasiswa ini kurang kurang enak dilihat atau kurang enak dipakai lah, agak ribet untuk menampilkan jadwal atau apa. Nah, di situ dia desainer ini melakukan wawancara kayak apa sih yang susah dari kalian? Nah, susahnya kayak misalnya saya susah melihat jadwal atau saya susah mengumpul tugas gitu. Nah, di sini pokoknya desainer-desainer itu adalah biasanya melakukan wawancara atau survei. Misalnya kalau misalnya aplikasi mahasiswa ya berarti ke mahasiswa. Kalau misalnya aplikasi yang lain ya yang ke yang lain atau apapun itu intinya melakukan di sini tuh melakukan wawancara dan survei kayak apa sih masalahnya gitu. Kayak masalah apa yang ini sama pengguna di apa dialami oleh pengguna, masalah apa yang dialami pengguna diwawancarain, ntar di situ ada jawabannya. Oke, kemudian ada step 2 yaitu merumuskan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk merumuskan masalah secara fokus dan mendalam berdasarkan temuan yang telah ditemukan. Tujuannya menciptakan pernyataan masalah problem yang berbasis pengguna, bukan sekedar dari asumsi tim pengembang. Oke, tadi masalahnya udah ketemu nih. Misalnya masalahnya di aplikasi mahasiswa. Mahasiswa ini susah untuk mengumpulkan tugas atau melihat jadwal atau melihat tanggal atau apapun lah itulah. Terus ada masalah nih. Nah, di sini tuh desainer biasanya kayak apa nih yang kita mau lakukan? Siapa yang mau kita bantu? Gitu loh. Solusi apa yang ada? Biasanya di sini. Di sini di step 2 ini merumuskan masalah bagaimana kita cara membantu seseorang gitu. Kayak bagaimana cara kita membantu ini nih biar biar ada solusinya. Nah, gitu. Bagaimana cara kita ngebantunya, bagaimana cara desainnya untuk menghasilkan solusi yang ada. Oke, lanjut. Ketiga ada ide, menghasilkan ide kreatif. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi inovatif dan relevan permasalahan pengguna. Nah, tadi ini kan misalnya contoh lagi di aplikasi kampus. Di aplikasi kampus ada masalah kayak siswa susah untuk melihat jadwal atau melihat tanggal lah di web atau aplikasi kampus. Terus di sini kayak ide kreatifnya kayak contoh misalnya kayak ngasih beberapa solusi lah.
Kayak misalnya mungkin dia bikin lebih simpel lagi aplikasinya, mungkin dia bikin lebih besar lagi ikonnya atau apa. Kayak misalnya contoh kalau misalnya siswa sering lupa kalau ada tugas atau sering lupa mengumpulkan tugas. Nah, biasanya solusinya apa nih? Solusinya ya itu kasih notifikasi lah. Eh, kasih notifikasi di sehari sebelum Hamin 24 jam sebelum deadline. Nah, itu adalah sebuah solusi ketika siswa sering lupa mengumpulkan tugas atau siswa kadang lupa sama tugasnya sendiri, mahasiswa gitu. Oke, karena ini kan dari tadi kenapa dari tadi bahas aplikasi mulu kan ini desain ya, saya di ilmu komputer ya, jelas desain UI UX biasanya dipakai untuk desain web. Jadi saya mengambil contohnya itu aplikasi mahasiswa atau aplikasi yang lainnya untuk nanti contoh yang lain. Oke, tadi ide kreatifnya udah jelas kan? Jadi kayak siswa punya punya masalah kita kasih solusi. Mahasiswa punya masalah lupa mengumpulkan tugas. Nah, kita kasih solusi nih, solusinya apa? Kita kasih fitur notifikasi Hamin 24 jam sebelum deadline. Tuh, contohnya seperti itu. Terus yang keempat yaitu ada step prototype, mewujudkan ide ke dalam bentuk nyata. Tahap prototype adalah momen ketika ide-ide yang telah dipilih dan ideat mulai diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Prototype merupakan representasi awal dari solusi yang memungkinkan tim desain untuk mengeksplorasi bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Oke, prototype ini kurang lebih kayak bisa didesain dulu di Figma atau enggak bisa juga udah jadi nih. Cuman masih belum yakin makanya biasanya web design itu biasanya udah jadi set disuruh biasanya orang-orang internalnya dulu nih yang disuruh untuk ngetes tes nih gue udah bikin web design kayak gini coba lu tes apa yang misalnya lu menemukan apa gitu misalnya menemukan bug atau menurut lu gimana nih biasanya kalau menurut saya di prototype ini adalah kayak contohnya kayak aplikasi-aplikasi pre-release lah, pre-release sebelum rilis full atau beta gitu. Jadi biasanya tuh kadang ada developer-developer yang kayak oke gue keluarin sekarang ini beta test kayak beta test untuk ngasih tahu ini udah stabil apa belum. Biasanya kan ada aplikasi game atau aplikasi yang lainnya itu ngeluarin beta test. Nah, beta test itu berfungsi untuk gimana sih tanggapan awal nih kalau game ini dirilis sekarang apakah udah bagus apakah belum biasanya ya kalau timbal baliknya bagus kayak oh game ini bagus nih udah langsung rilis aja ya udah dirilis tuh paling fix sedikit nah kalau misalnya uh, belum apa belum bagusnya ada yang dibenerin lagi ntar diundur kayak gitu beta test atau pre-release gitulah ya kalian tahu yang sering main game biasanya gitu prototype. Terus yang kelima ada tes. Nah, tahap tes adalah fase akhir dari proses designing, di mana solusi yang diwujudkan dalam prototipe diuji langsung pada pengguna sungguhnya. Tujuannya adalah mendapatkan umpan balik yang jujur mendalam mengenai bagaimana pengguna merasakan dan memahami dan menggunakan solusi yang ditawarkan. Nah, ini adalah ketika biasanya kalau udah beta tes kelar, ya bisa ini juga bisa beta tes sih. Cuman itu biasanya bisa rilis full. Cuman kalau kalau udah rilis full, dia dapat timbal balik yang kurang mengenakan. Dia bakal balik ke ngedesain lagi webnya apa yang kurang nih gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik yang jujur dan mendalam mengenai bagaimana pengguna merasakan dan memahami menggunakan solusi yang ditawarkan dan menggunakan solusi yang ditawarkan. Nah, jadi seperti itu. Tes merupakan tahap akhir. Nah, dari semua yang empat tadi itu ini adalah tahap terakhir ketika contohnya aplikasi lah ketika dirilis full benar-benar rilis full jadi nih gue udah kelar nih aplikasinya udah kelar udah gue tambahin notifikasi udah udah saya tambahkan notifikasi udah saya tambahkan fitur-fitur yang bagus udah disimpelin aplikasinya misalnya contoh tadi di step 1 menemukan aplikasi itu terlalu ribet nih untuk seorang mahasiswa atau gimana gitu nah
Di step 5 ini udah kelar semua masalah yang kita dapatkan dengan wawancara kepada tadi contohnya aplikasi mahasiswa ya, aplikasi mahasiswa. Nah, ini adalah tahap yang udah apa ya? Udah kelar lah, udah jadi semua, tinggal di rilis full. Udah harusnya udah rilis di tapi di udah rilis full. Nah, kalau misalnya udah rilis full, masih ada kayak masih ada omongan kayak kok aplikasinya kok aplikasinya jadi begini sih? Kok malah makin ribet. Nah, ya, kalau misalnya makin ribet, dia itu bakal ngulang lagi step sebelumnya. Jadi ngulang-ngulang terus intinya gitu aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.